Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mita Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Yarsi angkatan tahun 2020 dengan nomor pokok mahasiswa 150202046. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai pencegahan berita bohong atau hoax dengan menerapkan literasi digital di masyarakat. Yang di sini saya beri judul Cegah Hoax dengan Literasi Digital. Materi ini saya tujukan untuk masyarakat luas agar lebih menyadari tentang bahaya hoax yang juga terus tersebar dengan mudahnya di sekitar masyarakat. Dan tentu hal itu akan membuat masyarakat menjadi bingung dan juga kurang percaya dengan informasi yang mereka terima, apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, saya yakin kita tahu bahwa di zaman yang penuh dengan kemajuan perkembangan teknologi ini, hampir seluruh elemen masyarakat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memperoleh segala informasi yang diinginkan secara digital ataupun online. Karena penggunaannya mudah dan cepat serta dapat ditemui di berbagai macam platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Line, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Dengan adanya teknologi ini, khususnya internet, juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari gaya hidup, pekerjaan atau karir, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Tapi di balik segala kemudahan yang diberikan teknologi itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, khususnya pada teknologi informasi, membuat berbagai permasalahan muncul. Salah satunya adalah berita atau informasi bohong, yang dengan kata lain adalah hoax, yang lama-kelamaan membuat masyarakat menjadi semakin resah dan juga kebingungan dalam menyikapi informasi yang diterimanya. Nah, lalu apa itu hoax? Nah, kata hoax itu diyakini berasal dari kata hokus yang berarti mengelabui. Sedangkan menurut KBBI, hoax merupakan suatu berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Dan dengan kata lain, hoax merupakan suatu berita atau informasi palsu yang tidak jelas kebenarannya atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dibuat seolah-olah jadi berita informasi yang benar agar masyarakat menjadi bingung dan merasa tidak nyaman. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan dari hasil penelitian Mastel bahwa sebanyak 1.116 responden menghasilkan pengklasifikasian hoax berupa 90,30% berupa informasi atau berita bohong yang disengaja, 61,6% berupa informasi atau berita yang menghasut, 59% berupa informasi atau berita yang tidak akurat, 14% berupa informasi atau berita ramalan, dan yang terakhir 12,6% berupa informasi atau berita yang menyudutkan. Lalu ada pula hasil dari Mastel juga bahwa hoax menyebar melalui berbagai macam media. Antara lain ada 92,4% melalui media sosial, 62,8% melalui aplikasi chat, 34,9% melalui situs web, 8,7% melalui televisi, 5% melalui media cetak, 3,1% melalui email, dan 1,2% melalui radio. Nah, berdasarkan dari hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa hoax itu menyebar dengan mudahnya di sekitar masyarakat, yang dimana media penyebaran terbesarnya itu adalah melalui media sosial, yang hampir seluruh masyarakat aktif dalam menggunakan media sosial tersebut, baik dalam pekerjaan sampai dengan
hanya untuk hiburan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Sebenarnya pemerintah juga telah menyediakan hukum untuk mencegah tersebarnya hoax tersebut. Tetapi tetap saja penyebaran hoax tidak dapat terbendung. Salah satunya yaitu karena informasi hoax yang didapat hanya diblokir oleh pemerintah, sedangkan para pelakunya itu masih dapat dan dengan bebas menyebarkan informasi hoax yang lebih banyak di luar sana. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja dalam hal menanggulangi penyebaran hoax ini. Kita juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat eee, menanggulangi penyebaran hoax ini. Kita perlu memiliki kemampuan untuk dapat membedakan yang mana informasi yang asli dan mana juga informasi yang palsu atau hoax. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan serta mengembangkan literasi digital pada diri kita sendiri. Kita juga perlu mengajak, mengedukasi, dan juga menyadarkan masyarakat di sekitar kita bahwa literasi digital itu sangatlah penting peranannya agar penyebaran dari hoax ini akan semakin menurun. Nah, literasi digital itu sendiri, dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menggunakan, menilai, serta memanfaatkan media digital dengan bijak. Istilah literasi digital, eee, pertama kali ditemukan dan juga dikemukakan oleh Paul Gilster yang juga dalam buku yang memiliki judul yang sama, yaitu Digital Literacy. Menurut Paul Gister, literasi digital merupakan suatu kemampuan dalam menggunakan informasi atau teknologi melalui media digital dengan efisien serta efektif di berbagai macam rangka atau latar belakang, antara lain karir, akademik, sampai pada kehidupan sehari-hari. Nah, adapun, elemen-elemen esensial dari literasi digital, antara lain yaitu yang pertama adalah kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna di dunia digital. Yang kedua ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang ketiga ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang keempat, kemudian ada kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara yang baru. Dan kemudian ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang keenam ada kepercayaan, yaitu kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kritis, yaitu eh, menyikapi konten dan literasi digital sebagai kecakapan hidup. Ya, dengan adanya penerapan literasi digital juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pengguna mampu untuk berpikir kritis, inovatif, dan juga kreatif ketika mengolah informasi yang didapatnya guna memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, kemudian ada pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi terbaru dengan cepat. Lalu, memudahkan kegiatan komunikasi menggunakan berbagai jenis aplikasi komunikasi. Yang keempat, ada jaringan pertemanan antar pengguna menjadi lebih luas tanpa ada batasan apapun. Yang kelima, membuat pengguna menjadi lebih bijak lagi dalam mengolah informasi yang didapatkan, serta dapat menilai apakah informasi tersebut berisi fakta dan layak untuk disebarluaskan atau justru malah berisi informasi palsu atau hoax. Nah, dalam upaya menghindari adanya hoax ini, terdapat beberapa cara untuk mendeteksi adanya hoax, seperti mengecek situs tersebut, kemudian mengecek alamat URL apakah
berakhiran yang aneh atau bukan URL resmi. Kemudian, mengecek dengan media lainnya, jika memang berita itu benar, media lain pasti juga memberitakannya. Lalu cek siapa penulis dan narasumbernya, dan cari tahu informasi mengenai mereka. Kemudian cek juga penulisnya, karena berita itu pada umumnya, eee, tidak menggunakan caps lock dan juga tanda seru. Dan yang terakhir biasanya berita hoaks itu akan membuat pembacanya menjadi terpancing emosi, jadi akan menjadi mudah marah, tuh. Nah, dengan begitu diharapkan bahwa masyarakat luas dapat menguasai kemampuan literasi digital yang nantinya akan membawa perubahan untuk dapat memanfaatkan media digital dengan bijak dan juga semestinya. Nah, dengan ini sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Untuk segala kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.